Saya nak sebut di sini bahawa dalam konteks bahasa Melayu harus disedari bahawa bahasa Melayu adalah dianggap sebagai salah satu bahasa Islam yang terbesar di dunia pada hari ini, iaitu bahasa yang meminjam daripada bahasa Arab dan penggunaannya itu meluas dan ada tulisan Jawi. Halo guys, selamat datang di Informasi. Pernah dengar pernyataan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa milik Islam? Bahkan diklaim menjadi bahasa Islam terbesar di dunia. Iya, aku pernah mendengar itu. Salah satu pernyataan yang bisa kita kutip, selain dari warga Melayu Malaysia adalah ucapan dari Dr. Muhammad Rizwan Othman, ahli Dewan Kenegaraan Malaysia. Dalam seminar Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, dia menyebutkan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa Islam terbesar di dunia karena meminjam dari bahasa Arab dengan tulisan Jawi. Tunggu dulu, ini logika apa? Sejak kapan bahasa memiliki keyakinan kepada Tuhan? Apakah maksud orang Malaysia jika berbahasa Mandarin itu Konghucu, berbahasa Tamil itu Hindu, dan berbahasa Inggris itu Kristen? Ini sungguh logika yang aneh. Artinya jika kita pindah agama maka kemampuan berbahasa kita juga harus berpindah, begitu? Namanya juga warga Malaysia. Jangankan soal itu, definisi Melayu saja bukan sesuatu hal genetik di Malaysia. Di Malaysia kamu bisa disebut Melayu jika berbahasa Melayu, mengamalkan kehidupan Melayu, dan beragama Islam. Ingat, wajib Islam. Jika kamu sudah berbahasa Melayu dan sudah hidup sebagaimana kebanyakan orang Melayu, tapi kamu bukan Islam, maka kamu tidak punya etnis atau identitas di sana. Waduh, udang aja kepalanya ada isinya ya. Warga Melayu Malaysia isinya ternyata cuma belacan saja ternyata. Masa iya sih bahasa dan etnis harus dikelompokkan khusus pada agama tertentu? Begini saja, pernyataan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa Islam terbesar sangat bertentangan dengan sejarah. Karena dalam sejarah, bahasa Melayu itu berkembang pesat saat kerajaan Hindu-Buddha sedang berjaya seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Benar, bahkan bahasa Melayu berkembang pesat pada abad keempat, menyerap banyak kosakata dan unsur budaya dari bahasa Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa kuno yang berkembang di India, yang saat itu agama Hindu sangat berkembang di sana. Bahkan kitab-kitab Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi bagaimana jika asal perkembangan bahasa Melayu saja berasal dari bahasa yang berkembang dengan ilmu Hindu, lalu sekarang diklaim menjadi bahasa Islam terbesar di dunia? Benar. Sungguh aneh sekali. Bahkan jika ada lomba menjadi beban bumi internasional, nampaknya warga Malaysia bakal didiskualifikasi karena terlalu berbakat. Karena lihat saja tingkah pola pikir mereka seperti ini. Mungkin mereka akan menyangkal bahwa bahasa itu kan berkembang dulu. Jika berpengaruh Sanskerta itu hanya masa lalu. Sekarang sudah berbeda. Jika mereka berpikir seperti itu, mengapa masih mengatakan orang Indonesia sebut bahasa mereka bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia seperti Profesor Abdul Muati dan Hairul Anwar Ismail? Padahal, pada dasarnya meski memiliki akar dari bahasa yang sama yaitu Melayu, namun bahasa Indonesia sudah berkembang sendiri dan sudah berbeda jalannya. Jika dia mengatakan itu masa lalu terpengaruh Sanskerta, maka kenapa logika itu tidak dipakai saat bahasa Indonesia sudah diakui dunia? Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Indonesia itu ada bahasa ke? Mana ada? Setiap bahasa itu mesti berasaskan kepada bangsa. Kenapa kita sebut bahasa India? Ada bahasa India. India mana ada bahasa? Yang ada ialah negara India. Bahasa dia ialah bahasa Tamil. Sebab ada orang Tamil. Bahasa Tionghoa, orang Tionghoa. Bahasa Mandarin, orang Mandarin. Tak ada bahasa Cina kan? Cina itu ialah negara. Makna setiap bahasa itu mesti berasaskan bangsa. Begitulah, bahkan Profesor Malaysia bagaikan otaknya yang masih disegel dari pabrik, belum pernah tersentuh oleh zat bernama logika sejak pertama kali lahir. Hal ini sebenarnya kelihatan jelas sekali bahwa mereka ingin numpang tenar dan ingin disebut-sebut juga saat bahasa Indonesia sedang lagi perkasanya. Dengan mengorbankan kewarasan mereka, mereka tidak akan malu. Bagaimana bisa malu jika rakyat mereka bahkan terbiasa dengan klaim budaya lalu dengan lantang mengatakan itu budaya mereka? Bahkan ketika sejarahnya jelas sekali bahwa budaya yang dimaksud berkembang pertama kali di wilayah yang kini disebut Indonesia. Setuju?
aku juga ingin membahas yang dikutip oleh Hairul Anwar Ismail. Dia mengatakan bahwa Indonesia itu tidak punya bahasa karena bahasa itu mempengaruhi etnis seperti Tamil, Mandarin, Tionghoa. Tidak ada istilah bahasa India atau Cina. Begini aku luruskan pernyataan Hairul Anwar Ismail itu. Logikanya seperti sendal jepit yang talinya putus, artinya nggak bisa dipakai jalan maju. Karena jika dia bicara bahasa berdasarkan etnis, Jepang sendiri beretnis Yamato. Ada juga Ainu dan Ryukyu namun jumlahnya kecil. Lantas, nama bahasa mereka Jepang, bukan Yamato. Dan yang anehnya lagi adalah, saat dia menyebut bahasa Mandarin karena dia orang etnis Mandarin, bahasa Tionghoa karena dia etnis Tionghoa. Secara logika ini cacat. Mandarin itu bahasa, bukan etnis. Dan Tionghoa itu etnis, bukan bahasa. Orang Tionghoa menggunakan bahasa Mandarin secara umum. Meski begitu, tidak semua orang Tionghoa berbahasa Mandarin. Orang Tionghoa juga biasanya berbicara sesuai bahasa ibu mereka, seperti Kanton, Hokkien, Hakka, dan lain sebagainya. Waduh, jadi bahkan orang yang dianggap pintar di Malaysia memberikan sebuah analogi untuk merendahkan bahasa Indonesia saja sangat tidak mendasar ya. Profesor di sana saya akui pintar banget menjaga kesucian otaknya dari noda-noda ilmu pengetahuan. Benar. Bahkan jika kita bawa ke dokter, dokter akan meminta maaf dan mengatakan, "Mohon maaf, hasil ronsen kepala warga Malaysia menunjukkan ruang kosong yang sangat luas. Saking tidak masuk akalnya, logika-logika yang mereka lontarkan." Begini saja. Bahkan banyak sekali kalangan akademisi di Malaysia yang merasa khawatir dengan pengaruh bahasa Indonesia. Dari situ saja kita bisa melihat sendiri bahwa bahasa Indonesia itu memang berbeda dengan bahasa yang mereka gunakan. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Apakah kamu setuju kalau warga Malaysia disuruh ngupas bawang? Yang menangis bukan matanya, tapi bawangnya yang stres melihat perilaku mereka. Atau kamu punya pendapat dan opini sendiri? Kasih tahu di kolom komentar ya. Kepada anak-anak ibu ayah yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu, enak banget. Saya suka semangka. Kamu sudah balik kok. Lewat banget. Kepada anak ibu ayah yang suka cakap bahasa Indon tu, lepas ni kuatkan volume. Ibu ayah boleh packing baju dia, bungkus baju dia, bungkus seluar dia, tudung dia, semualah keperluan pakaian dia. Lepas ni kita hantar dia pergi Indonesia. Sebab dia tak nak jadi orang Malaysia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa Indon, semangka, enak banget. Dia sibuk sangat. Esok kumpulkan semua esok dekat LA, kita naikkan dia kapal terbang pergi Indonesia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa-bahasa bukan bahasa dia. Bahasa dia sepatutnya bahasa Malaysia. Dia kena cakap betul-betul. Saya nak tembikai. Sedapnya. Hari ni saya letih. Tak ada, dia tak cakap capek banget, saya mau semangka. Kalau macam tu kita packing baju dia, kita bungkus baju dia semua, esok kita hantar dia pergi Indonesia. Tak payah balik-balik rumah dah, tak payah duduk dengan ibu ayah dah, tak payah. Suka cakap bahasa Indonesia kan, tak suka cakap bahasa Malaysia kan, tak payah duduk Malaysia dah. Saya dulu pun suka tengok cerita Nabila takut, ya Allah Nabila takut. Ketika sehat ingatlah pada Allah, ketika sakit ingatlah pada Allah. Tapi tak ada pula cakap bahasa Indonesia. Elok je ni sampai besar cakap bahasa Indonesia. Kenapa adik-adik nak ikut cakap bahasa Indonesia? Ibu ayah packing baju dia, hantar Indonesia sekarang. Okay? So ibu ayah boleh follow teacher untuk tips yang seterusnya. Jom kita hantar dia pergi Indonesia.